kita pembelajaran matematika secara online. Dalam pembelajaran kita hari ini, di sini Pak Guru akan membahas tentang pengukuran waktu. Jadi kita telah masuk pada materi tentang waktu. Di sini yang mana dalam pembelajaran kita hari ini yang perlu kalian ketahui adalah tujuan dari pembelajaran kita. Di sini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kita mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menggunakan tanda waktu dengan notasi 12 dan 24 jam. Kalian juga diharapkan mampu melakukan pengukuran waktu dengan tepat. Selain itu, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam keseharian yang berkaitan dengan waktu. Jadi di sini kalau kita lihat tujuannya ada 3 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan notasi 12 dan notasi 24. Maksudnya cara bacanya ya, bagaimana sih cara baca dengan menggunakan notasi 12 dan dengan menggunakan notasi 24 jam. Di sini juga kalian nanti dituntut bagaimana kalian mampu mengukur waktu dengan tepat. Selain itu, kalian juga nanti di sini kita akan mempelajari bagaimana sih itu waktu kita gunakan atau manfaat waktu dalam kehidupan kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke. Seperti yang kalian lihat di sini pengukuran waktu ada beberapa 3 poin yang harus dikuasai. Yang pertama adalah ini sini menentukan tanda waktu dengan notasi 12. Jadi yang kita akan bahas dulu adalah poin yang ini, yaitu menentukan tanda waktu dengan notasi 12. Kemudian nanti juga kita akan mempelajari yaitu menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bermain-main tentang bagaimana menghitung waktu ya. Oke, sampai sini sudah paham ya, sudah dimengerti ya bagaimana tujuan kita untuk belajar hari ini. Saya rasa penjelasan Pak Guru sangat jelas. Oke, kita lanjut. Oke, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar jam. Perhatikan gambar jam di samping, jarum pendek menunjukkan jam. Maksudnya yang ini ya, jarum pendeknya menunjukkan jam. Sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Ya ini. Jadi kalau jarum pendek itu menunjukkan jamnya, dia jam berapa. Kemudian yang jarum panjangnya menunjukkan menitnya, dia berapa menit. Satu putaran jarum pendek dinamakan 12 jam. Jadi satu putaran jarum pendek dinamakan 12 jam. Maksudnya kalau dari satu putaran ya, misalnya kalau jarum pendeknya mengarah ke 12 begini, kemudian dia berputar satu putaran seperti ini, maka dia dihitungnya 12 jam. Yaitu putaran dari angka 12, maksudnya dari ini angka 12 sampai dengan angka 12 kembali. Jadi satu putaran ya, itu dikatakan dia 12 jam. Di kelas 3 kalian telah belajar tentang pengukuran waktu. Masih ingat kalian tentang di kelas 3 tentang pengukuran waktu? Misalnya di sini ada beberapa perhitungannya. Misalnya satu hari itu 24 jam ya. 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, 5 menit yaitu pergerakan jarum panjang antara dua angka yang berdekatan. Maksudnya itu kalau 5 menit itu pergerakan ini jarum panjang antara dua angka yang berdekatan. Maksudnya misalnya kalau ini 3 bergerak ke 4 itu 5 menit ya, atau 2 bergerak ke 3 5 menit, atau 12 bergerak ke 1 ini juga hitungannya 5 menit untuk
jarum panjang ya. Seperti gerak jarum panjang dari angka 1 ke angka 2 dinamakan 5 menit. Begitu pula bila jarum panjang bergerak dari angka 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Sekarang perhatikan gambar jam di atas. Jarum pendek pada jam di atas menunjukkan angka 7 lebih. Jadi ini tidak pas 7 ya. Tidak pas 7, ini lebih melewati angka 7. Jadi angka 7 lebih ya. Kalau dia mau pas ini jarum panjangnya seharusnya di 12, toh? Tapi karena sudah jarum panjangnya sudah bergerak ke 3, maka ini juga bergeser sedikit. Gitu. Jadi nanti latihannya kalau disuruh menggambar jangan sampai salah ya. Salah gambar. Karena banyak yang keliru itu dalam menggambar jam. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 3 ini. Jarak putar dari angka 12 ke angka 3 adalah 5 menit dikali 3 ya. 5 menit dikali 3 ya. Karena ini 1 menit, 1 langkah kan 5 menit. Sementara ini jaraknya ke 3, ini ada 3 langkah ini. 1, 2, 3. Berarti 5 menit dikali 3 langkah. Jadi 5 menit dikali 3 sama dengan 15 menit. Jadi ini dari 12 ke 3 ini 15 menit ya. Begitu maksudnya. Dengan demikian jam tersebut menunjukkan pukul 7.07.15 atau dibaca pukul 7 lewat 15 menit. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Pukul 7 lewat 15 menit. Jadi jangan sampai salah baca ya. Pada waktu inilah Arika mulai mengikuti upacara bendera. Jadi biasanya kalau kegiatan upacara bendera itu dimulai dari pukul 7 lewat 15 menit. Oke, sampai sini sudah mengerti ya bagaimana cara bacanya. Jadi ini dibaca pukul 7 lewat 15 menit. Terus gambarnya juga kau perhatikan ya. Ini jangan sampai keliru karena ada yang gambar itu angka, misalnya kalau seperti ini jarum panjangnya sudah ketiga misalnya, untuk jarum pendeknya dia masih tetap ke 7, berarti salah ya cara gambar seperti itu. Karena kalau tetap ke 7 berarti jamnya ini tidak bergerak, padahal menitnya sudah 15 menit lewat. Jadi ini tidak pas ke 7 ya, jadi bergeser sedikit. Dia ke sini nih. Yang ini pas-pas yang ini. Yang menit-menit ininya ya. Oke, paham ya? Oke, kita masuk pada latihannya saja. Ya, di sini ada latihan. Latihan yang pertama ini ada sampai F. Bacalah waktu-waktu berikut. Jadi ini cara bacanya bagaimana? Jadi sini tugas kalian. Ini kalian kasih sama dengan ya, sama dengan bacanya bagaimana ya? Jadi kalian tulis cara bacanya. Misalnya nih, berarti kalau dibaca pukul 5 lewat 30 menit. Jadi kalian tulis ini sama dengan pukul 5 lewat 30 menit. Gitu ya. Terus yang latihan nomor 2, gambarlah jarum jam berikut sesuai waktu yang ditunjukkan di bawah ini. Misalnya yang ini. Ini bagian A, pukul 9 lewat 25. Jadi sini gambarnya bagaimana kalau pukul 9 lewat 25. Jadi kalian gambar ya. Nah, jangan sampai salah gambar ya. Demikian juga yang ini, kalian gambar bagaimana gambarnya kalau pukul 7 lewat 20 dan ini yang oke. Silakan dikerja. Kalau sudah dikerja kalian japri Pak Guru ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat bekerja. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.